Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat walaupun ini berada di hari weekend, tepatnya pada malam hadiah, malam minggu, jadi emang butuhnya waktunya refreshing, tapi untuk bisa memanfaatkan waktu dengan baik, sebaiknya kita mencari ilmu atau menggali ilmu dan pengalaman di tempat lain. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berkesempatan bergabung di acara pada malam hari ini yang akan membahas tentang pola statistis yang masih keraguan, yang insya Allah ya nanti akan dibuka Sekdin itu bulan Juni ya kabarnya. Jadi teman-teman yang masih galau masuk ke Poltek mana, Poltek ada Poltek Statistika, ada macam-macam. Insya Allah dari Bimbel Hore Digital itu selalu memfasilitasi di setiap pembahasan tentang politeknik. Dan pada malam hari ini, kebetulan kita akan membahas tentang Politeknik Statistika yang akan dibawakan narasumber yang langsung dari Taruna dari Komputasi Statistik dan Statistika. Baik, sebelum kita acara dimulai, lebih baik kita membaca terlebih dahulu sesuai dengan menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Kita masuk ke acara yang pertama dulu ya. Kita sambut dulu dengan kata-kata sambutan dari owner dan CEO founder Hore Digital, yaitu Bang Muhammad Ihsanuddin. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Novia atas waktu dan tempatnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Bang ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Ahmad Ramdhani dan juga Ilsan Wilayuda yang telah memberikan waktunya untuk kegiatan webinar pada malam hari ini. Dan Abang juga mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di kegiatan webinar ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bang Ramdan sama Bang Irsan bermanfaat buat semuanya yang ingin masuk ke Postatistis. Semoga dapat mendapatkan informasi yang cukup jelas gitu, baik mulai dari seleksinya, persyaratannya, sampai nanti kegiatan kuliahnya seperti apa, pelajarannya seperti apa, seperti itu. Oke, segitu aja dari Abang, karena agak kurang fit, jadi nggak perlu panjang lebar. Ya, sekian dari kakak. Abang kembalikan lagi kepada Kak Novia. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Bang Hasan. Kita kenalan dulu ya. Kita kenal maka tak sayang, kita perkenalkan dulu nih narasumber kita dari Politeknik Statistika, yaitu yang pertama, kita kenal dulu yang namanya Bang Irsan Wirayuda. Silakan Bang. Ya Kak, sebelumnya terima kasih kepada Kak Novia dan Bang Isan yang sudah mempersilahkan kami untuk webinar. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irsan Wirayuda. Saya berasal dari Sumatera Utara dan saya ngambil prodi di Diploma 4 Komputasi Statistik. Oke, kita perkenalkan narasumber kedua kita, itu Mas Ahmad Ramdan, dipersilahkan. Ahmad Ramdhani ya? Maaf, belum ada suaranya.
Nggak ada suaranya, Mas. Mungkin nggak usah pakai headset kali ya. Ramdan, mic-nya aman, Ramdan? Bisa didengar tidak? Ya bisa. Sudah? Oh ya, sudah. Baik, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani. Saya berasal dari Purworejo, Jawa Tengah. Saya mengambil prodi D3 Statistika. Mungkin itu perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah perkenalan dua narasumber dari Taruna Politeknik Statistika. Kebetulan dari dua jurusan yang berbeda ya. Yang pertama D4 Komputasi Statistik dan Mas Ahmad Ramdhani dari D3 Statistika ya. Oke, baik. Acara tanya mungkin kita akan ke Bang Ihsan yang akan menggambarkan, menyampaikan presentasi Sekdin secara khusus, yaitu tentang Polstat. Statistis, Irsan. Udah bisa share screen belum? Iya Bang, yang ada share screen. Atau enggak tentang seputar Sekdin dulu atau Polstatistik Langsung dulu aja. ya? Statistis aja langsung. Oke. Kita langsung tentang Politeknik Statistik langsung aja ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kakak akan menjelaskan ya Sekolah Kedinasan Politeknik Statistika STIS. Nah, Politeknik Statistika STIS itu dulunya itu namanya AIS. Nah, terus berubah lagi namanya STIS, terus berubah lagi namanya Politeknik Statistika STIS. Jadi kalau manggilnya itu jangan STIS ya, udah berubah namanya, udah Polstat STIS. Nah, hari ini kita akan membahas yang pertama apa itu Politeknik Statistika STIS, yang kedua jurusan yang ada di Politeknik Statistika STIS, yang ketiga ada apa persyaratan masuk STIS, terus bagaimana sistem seleksi dan tahapannya. Nah, pertama apa sih Politeknik Statistika STIS? Nah, Polstat STIS itu adalah sekolah kedinasan yang dibawa lembaga Badan Pusat Statistik. Jadi kita tuh sekolah itu kita nanti lulusannya itu kerja di Badan Pusat Statistik. Ada sih yang bilang nanti kita bisa di kementerian lain nih. Tapi sebagian besar tuh menurut abang tuh kayaknya kebanyakan di BPS. Nah, kalau menurut Kak Ramdan nih gimana? Ya, memang untuk sebagian besar bagi lulusan Politeknik Statistika STIS itu memang ditempatkan di BPS karena sudah sesuai dengan badan yang menaunginya yaitu BPS sendiri. Mungkin itu tambahnya. Nah, kita selanjutnya next ya. Nah, jurusan. Nah, di STIS ini itu ada dua prodi, yaitu prodi Diploma 3 Statistika, lalu ada prodi Diploma 4 Statistika sama Diploma 4 Komputasi Statistik. Nah, mungkin kalau lebih jelas D3 Statistika, Kak Ramdan bisa menjelaskan. Jadi untuk D3 Statistika itu kita emang ditujukan untuk menjadi ofisial statistik kecamatan.
Jadi ya bedanya dengan D4, kita udah tahu sendiri lah, kita kuliah 3 tahun. Dan dari mata kuliahnya aja itu lebih banyak yang D4. Dan lebih sulit D4 juga kayaknya. Mungkin itu aja. Oke. Nah, karena karena Abang sini jurusan KS ya. Jadi Abang sedikit aja menjelaskan tentang statistika. Jadi jurusan statistika ini itu dia kuliahnya 4 tahun. Nah, itu dia bedanya sama KS itu, kalau KS itu dia kebanyakan ngoding. Jadi setengah 50-50. Jadi 50%-nya tentang pemrograman, 50% tentang statistika. Dan tidak menutup kemungkinan juga bahwa prodi lain juga mempelajari juga tentang pemrograman. Tapi kalau lebih khususnya itu di prodi KS sih. Jadi kalau adik-adik tertarik tentang dunia ngoding-ngoding itu bisa sih masuk ke komputasi statistik. Selanjutnya persyaratan. Jadi persyaratan di STIS itu nggak terlalu berat ya menurut Abang. Jadi dia itu nggak pala pakai surat SKCK, dia lebih simpel sih menurut Abang. Nggak kayak kedinasan seperti yang lain itu. Nah jadi persyaratan umumnya dulu ya. Yang pertama itu dia harus sehat jasmani ya, dan rohani. Itu harus pasti sih. Nah, yang kedua tuh tidak ditolerir buta warna total maupun parsial, dan minus mata itu maksimal 6 dioptri, yaitu baik labung dekat ataupun jauh maupun silindris. Nah, karena abang ini masih rendah sih minusnya, jadi masih bisa ditolerir. Selanjutnya, nilai matematika kelompok A atau umum dan bahasa Inggris minimal 80 pada ijazah ataupun rapor semester ganjil kelas 12 ya. Jadi kalau misalnya rapor atau ijazah adik-adik itu kurang dari 80 itu tidak bisa. Selanjutnya itu lulusan kelas 12 ya. SMA maupun MA maupun SMK. SMK pun dalam tanda kutip yang hanya bisa itu jurusan teknik komputer dan informatika. Selanjutnya belum menikah dan bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di SIS sampai dengan pengangkatan PNS-nya. Mungkin Kak Ramdan bisa melanjutkan. Untuk umur itu minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September. Kemudian tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain. Selanjutnya, bersedia mematuhi peraturan yang ada di Politeknik Statistika STIS. Untuk terakhir adalah bersedia menandatangani SPID bagi yang dinyatakan lulus. Jadi, perbedaan D3 dengan D4 itu kalau D3 itu ikatan dinasnya itu 7 tahun, sedangkan untuk D4 itu 9 tahun. Mungkin itu aja. Oke, kita next ya. Nah, persyaratan khususnya. Nah, yang tadi Abang bilang ya kan, kalau dia STS itu dia nggak terlalu sulit kalau untuk persyaratan khususnya. Jadi itu kita hanya perlu pas foto, terus KTP, KK, ijazah, akte kelahiran, dan tambahan kalau untuk orang yang asli Papua itu harus pakai surat program afirmasi untuk surat untuk orang asli Papua atau yang mendaftar program afirmasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sistem seleksi. Mungkin Kak Ramdan bisa nih jelaskan nih sistem seleksi. Jadi pada tahun 2022 atau angkatan kami itu terdapat perubahan pada sistem seleksi, yaitu pembagian kuota pada tiap-tiap provinsi itu sudah ditentukan, sehingga pendaftar bisa memilih provinsi mana yang mau dipilih. Itu bebas. Umpamanya saya sendiri kan milih Formasi di Sulawesi Utara. Jadi tidak harus milih
daerahnya sendiri gitu loh. Jadi kita bebas. Dan untuk seleksi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu SKD lah, tentunya SKD yang pertama. Yang kedua itu tes seleksi matematika dan psikotes. Yang terakhir adalah tes kesehatan. Untuk tes kesehatan sendiri ya kita nggak ada fisik, kita cuma dites kesehatannya. Jadi seumpama badan kita sehat, jasmaninya kita sehat, nggak ada penyakit dalam atau penyakit yang parah gitu, insya Allah aman. Sekian. Oke, terima kasih. Mungkin abang ada tambahannya. Jadi tahun 2002 ini kan ada perubahan seleksi. Jadi saran kakak ya, kalian itu kalau mau lulus Polstek STS itu, kalian harus bisa pandai-pandai memilih formasi. Itu sih menurut kakak. Karena ini tuh kayak ada nilai plusnya gitu. Jadi kalau kita milih yang formasi yang bagus, maksudnya yang jumlah peminatnya itu sedikit, mungkin kita ada harapan untuk masuk. Mungkin terus kita belum tahu juga ya kalau 2003 ini bakal mengadakan sistem seperti ini lagi. Jadi kita tunggu aja dan berdoalah untuk kalian supaya sistemnya ini seperti tahun 2002 lagi. Next. Sama seleksi tadi sudah jelaskan Kak Ramdan bahwa yang administrasi ini mungkin nggak terlalu apa ya. Kalau misalnya persyaratan kalian tuh bagus, itu kayak aman sih menurut abang. Nah, terus udah selesai kita administrasi itu langsung setelah pendaftaran. Jadi nggak pola nunggu-nunggu lagi kapan pengumuman administrasi. Nah, jadi langsung ke SKD-nya. SKD itu ada 3 tadi yang dibilang Kak Ramdan tuh, ada TWK, TIU, TKP, matematika, psikotes, terus kesehatan. Mungkin itu aja sih sama menurut abang. Ada mau ditambahkan Dan? Ya ada untuk materi tes matematika itu materi dari kita kelas 10 sampai kelas 12 itu ada. Baik matematika wajib maupun peminatan itu keluar. Terkhusus itu seperti limit itu keluar. Udah sekian. Oke, sudah selesai ya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang ditanyakan bisa langsung tanya oleh kami berdua. Oke, mungkin dari peserta ada yang bertanya mengenai tentang seleksi Polstatstit lebih jelasnya seperti apa, atau tentang SKD-nya, atau tentang matematikanya. Seperti itu, mungkin dari peserta. Oh ya, ada dari Caron Taruni. Ceritain perjuangannya sampai bisa lolos Polstatstit. Oke, dari siapa dulu? Dari Irsan atau dari Ramdan nih? Mungkin dari Kak Irsan terlebih dahulu yang lebih tua. Oke, jadi perjuangan abang masuk STS ini sangat apa ya? Sangat banyak sandiwaranya lah, Dek. Jadi abang itu lulusan tahun 2021 kan. Jadi abang itu udah nyiapkan matang-matang itu selama 1 tahun. Itu abang bimbel dan lain sebagainya. Nah, terus abang gagal di tahun pertama. Wah, itu sedih. Itu pun abang gagal di tahap 1 ya, SKD. Nah, jadi waktu itu abang ingat kali tuh pas jam 12 malam tuh ya pengumumannya. Nah, itu abang satu keluarga tuh ya, itu kami ngumpul itu hanya untuk menunggu hasil pengumuman SKD. Ternyata abang gagal lah. Nah, di situ abang sedih kali, Bah. Sedih lah. Kayak kesal gitu kan, udah perjuangan udah lama setahun kan. Ternyata gagal di SKD. Terus abang kuliah swasta di daerah abang. Tapi abang masih tetap tuh masih kayak latihan soal juga tiap hari. Untung abang ada juga sih, abang ada kawan untuk belajar juga. Jadi kayak enak lah gitu, bisa jajak kawan. Terus abang daftar lah tahun keduanya, dan alhamdulillah abang nggak sadar juga tuh kan tahun 2022 itu ada sistem kayak gini kan. Abang nggak sadar, wah kayak ada nilai plusnya gitu kan.
Jadi abang konsultasi sama orang tua juga kan, bahwa sistemnya itu berbeda, bahwa kita harus milih formasi di luar provinsi yang kita tinggal. Jadi abang minta saran. Pertamanya sih abang mau ke ini sih, ke Papua deh. Jadi abang mau ke Papua kan, tapi abang nggak dikasih karena tuh kata orang tua abang di sana jauh juga kan transportasinya lagi. Jadi abang deket-deket lah di timur juga sih abang. Dan itu alhamdulillah abang direstui lah. Nah, restu orang tua juga penting tuh deh. Kalau misalnya kalian nggak dikasih ke formasi, misalnya di 2003 pakai formasi, kalau misalnya kalian nggak direstui, janganlah deh kalian ambil itu. Nanti kalian takutnya nyesal juga kan. Nah, coba sih dari bang. Ya Ramdan, gimana? Kalau dari saya sendiri ya, mungkin untuk pengalamannya lebih banyak Kak Irsan ya. Dari pengalaman, dari tantangannya mungkin lebih banyak Kak Irsan. Saya lulusan tahun 2022, sedangkan Kak Irsan kan tahun 2021. Saya itu nggak terlalu mantap sebenarnya mau masuk psikis. Saya pertama itu kan daftar SNMPTN itu ke UNES sama Undip, teknik informatika sama statistika itu, tapi ya biasa ketendang. Kemudian saya daftar SEPAN PTKIN yang masuk ke UIN itu, saya ngambil jurusan PAI, itu juga ketendang. Terus daftar lagi di jalur mandiri di ITS, jurusan statistika sama teknik geofisika, ketendang juga. Kemudian yang terakhir itu jalur rapot semua itu ya, dari SNM, SEPAN sama ITS itu, yang di ITS itu nilai rapot semua, tapi ketendang semua. Nah akhirnya saya gimana ya, mau membuat bagian yang membahagiakan orang tua itu, khususnya ibu ya. Mungkin saya merasa itu ibu saya kecewa itulah. Jadi saya sebagai ajang balas dendamnya itu, saya harus bisa masuk salah satu perguruan lah. Ya, saya daftar SPM, kemudian saya daftar SPM. Saya jujur saja saya nggak ikut les, saya otodidak. Cuma beli buku itu, saya beli buku apa namanya itu, yang King atau apa itu, The King, sama buku persiapan masuk sekolah kedinasan itu, yang satu paket itu isinya 3 buku itu. Ya, saya daftar SPM, kemudian tes SPM. Nah kemudian SBM itu kan pengumumannya itu sebelum STIS kalau nggak salah ya, tanggal 25. Nah, itu alhamdulillah saya keterima itu di Unsud, jurusan teknik geologi. Itu saya itu, jadi pengumuman STIS itu kan tanggal 1 kan, sedangkan pengumuman SBM itu tanggal 25. 25 bulan sebelumnya itu. Jadi cuma berjarak 1 mingguan lah. Jadi saya sudah siap-siap itu mau masuk ke Unsud. Tinggal nunggu pengumuman STIS, tahunya malah keterima juga yang di STIS. Ya udah, saya orang tua nyuruh saya daftar ngambil yang di sini. Ya udah, mungkin itu aja ceritanya. Buat motivasi buat kalian aja. Jadi apapun itu kalau bisa itu dicoba semua aja, nggak usah mamang atau ragu-ragu. Yang penting mantep lah. Buat orang tua itu utama, usaha juga ya utama, nggak cuma doa-doa aja. Doa tanpa usaha itu bohong. Oke. Oke, terima kasih untuk Bang Irsan sama Bang Ramdan atas ceritanya. Jadi seperti itu ya, untuk tadi untuk calon taruni. Ya, jadi kalau Bang Irsan itu dia lolos di STIS di tahun kedua, dan dia berasal dari Medan ya, Medan, tapi nyoba untuk ngambil formasi yang di timur biar keterima karena saingannya lebih dikit. Kalau untuk Bang Ramdan mungkin dia gagal di mana-mana tapi lolos di Kostar STIS sama lolos di SPM ya. Nah, otomatis kalau antara pilih kedinasan sama SBM pasti akan orang lebih milih ke kedinasan. Kenapa? Udah kuliahnya gratis dan kalau lulus pun langsung jadi PNS gitu. Oke, untuk dari Aulia Nurasifa ada yang tanyakan? Iya ada Kak, aku izin
pakai suara aja ya. Ya. Jadi pertanyaannya yang pertama, tes kan kakaknya kalau nggak salah tingkat 1 ya, dua-duanya. Itu berarti kayaknya masih ingat gimana soal-soal SKD khususnya TWK. Soalnya kan kalau nggak salah TWK-nya itu bentuk penalaran. Nah, di soal TWK-nya tuh kayak ada pasal-pasal nggak? Terus yang kedua, kakaknya kan aku tuh jujur mau milih D3 statistika, cuman kayak masih ragu-ragu gitu kan. Jadi tuh kayak butuh keyakinan gitu. Kakaknya, kalau nggak salah kakak yang D3 itu dari, namanya Kak Ramdan ya? Nah, Kak Ramdan tuh asal mana? Terus kenapa mau milih yang di Sulawesi? Terus misalkan pertanyaan yang ketiga, misalkan kita itu milih penempatan di Sulawesi. Terus bisa nggak nanti setelah lulus pendidikan kita mau pindah penempatan gitu? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Mana ini Kak Isan atau saya yang menjawab? Mungkin saya hanya menjawab yang soal yang pertama ya, soal SKD. Mungkin yang 2-3 itu kayaknya khusus sih untuk Kak Ramdan. Siap. Nah, jadi kalau soal SKD itu yang TWK itu, ya memang sih tahun 2022 itu SKD-nya itu kebanyakan yang penalaran. Dan bahkan abang itu nggak dapat pasal-pasal gitu deh, nggak dapat abang, satu pun nggak dapat abang. Jadi abang full penalaran gitu. Ya, itu sih mungkin dari abang. Jadi tambahan aja itu untuk yang TWK itu. TWK itu jadi kita lebih ke pengaplikasian dari pasal-pasal, tapi yang jelas itu nggak ada itu kata-kata pasal 1 atau pasal 2 itu nggak ada yang keluar. Jadi kita lebih ke penalaran memang. Pengaplikasian dalam kehidupan kita sehari-hari itu gimana. Nah, itu pertanyaan nomor 2 tadi, asal saya dari mana itu ya? Asal saya dari Purworejo, Jawa Tengah, dekat Jogja itu. Ngambilnya di Formasi Sulawesi Utara. Nah, kenapa saya ngambil di situ? Yang jelas pertama itu cari peluang. Kebetulan pas angkatan saya ini, itu Formasi Jawa Tengah itu satu nggak ada D3-nya, jurusan D3 itu nggak ada. Dan kuota D4-nya itu baik statistika maupun komputasi statistik itu kuotanya cuma 1. Sedangkan yang daftar 500. Jadi yang D4 itu kuotanya 1, yang daftar 500. Ya, saya sadar diri aja saya. Makanya saya ngambil di Sulawesi Utara yang mungkin secara peluang itu lebih besar. Yaitu pas itu 7 kuotanya kalau nggak salah, itu yang daftar cuma 114 kalau nggak salah. Nah, tadi apa? Pertanyaan apa lagi tadi? Lupa saya. Yang ketiga. Yang ketiga yang kalau udah lolos bisa pindah nggak? Oh ya. Mungkin nanti bisa juga ditambahin sama Kak Irsan. Jadi kita kan setelah lulus kan kita penempatan otomatis ke formasi yang kita tuju, yang kita buat daftar itu. Itu ada ikatan dinas itu kalau D3 itu cuma 7 tahun, sedangkan untuk D4 itu kan 9 tahun. Nah, kalau untuk pindah itu sebenarnya itu keputusan dari pimpinan ya. Ada yang dari pengalaman alumni itu ada yang kurang dari 7 tahun itu udah dipindah ke daerah mana itu. Jadi tergantung pimpinan juga mungkin. Untuk pastinya itu yang jelas 7 tahun itu kita ikatan dinas itu untuk D3. Mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan dari Kak Irsan. Oh iya, kalau untuk tambahannya, jadi kalau misal kita pilih itu kan diploma 4, berarti itu kita tuh masa ikatan dinasnya itu 2 kali masa pendidikan ditambah 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita ngambil D4, berarti kita ikatan dinasnya itu 9 tahun. Itu aja sih. Jadi harus siap-siap lah. Harus ya siap kalau kita mengabdi di mana yang kita pilih formasinya. Iya. Namanya juga abdi negara kan, kita harus siap mau ditempatin di mana itu kita harus siap. Ya. Tapi ya mungkin saya juga dulu juga seperti itu mikirnya. Itu kita bisa balik ke wilayah yang sendiri enggak. Tapi insya Allah
ya kalau kalian memang berkeinginan itu insya Allah bakal diberi jalan lah. Udah mantap aja, yang penting mantap dulu. Iya, mantap lah. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, jadi gitu ya Aulia. Jadi ada yang namanya masa jabatan atau masa pengabdian gitu. Kalau untuk yang tadi rumusnya 2N+1 ya. Berarti apa namanya? Kalau yang dari D3 harus minimal 7 tahun dan dari D4 minimal 9 tahun untuk baru bisa apa namanya pindah keluar dari BPS atau pindah ke tempat yang kita inginkan gitu. Kalau kurang dari 7 tahun sampai 9 tahun itu kita harus ngikutin aturan dari negara sama pimpinan. Di mana kita ditugaskan ya di situ kita harus mengabdi secara kelas gitu, secara tulus. Oke, tadi ada lagi pertanyaan di kolom chat dari pengguna Zoom. Izin bertanya, SKD minim berapa? Kalau untuk Polstat sendiri kemarin masih agak mudah ya untuk yang SKD. Masih kayak untuk lolos saja gampang gitu. Seperti yang tadi Bang Irsan udah kasih tahu, untuk STIS itu kayaknya untuk tes masuknya itu lebih mudah di antara yang lainnya gitu. Peluangnya akan lebih tinggi. Untuk Bansa sendiri tadi berapa skor SKD-nya kemarin waktu pas tes itu? Nah, kalau saya itu skor SKD-nya rendah sih Bang, 415. 400 ribu. Untuk Ramdan? Kalau saya itu Garda juga sih 420. Jadi untuk nilai SKD itu sebenarnya kita tergantung formasi kita yang pilih itu. Jadi tinggi rendahnya SKD itu tergantung formasi yang kita pilih. Kalau formasinya ketat, otomatis SKD-nya pasti tinggi-tinggi. Jadi umpamanya kita milih di Jawa Tengah, contohnya Jawa Tengah itu kotanya cuma 1 yang daftar 500. Itu nilainya tinggi-tinggi, umpamanya itu yang umpamanya 10 besar itu yang ikut 10 besar. 20 besar lah, 20 besar itu supaya daftar di formasi lain seperti Sulawesi itu bisa masuk, tapi untuk di Jateng belum tentu masuk. Jadi untuk tinggi rendahnya tinggi rendahnya nilai SKD pada angkatan kakak itu tergantung formasinya. Jadi nggak nentu. Tapi untuk tahun-tahun sebelumnya mungkin ada planning ada batasannya. Soalnya kan rankingnya itu kan satu ranking nasional. Jadi mungkin untuk D3 lebih rendah. Kalau saya lihat itu untuk tahun 2021 itu yang paling rendah itu untuk D3 sekitar 397 itu nilai terendah SKD. Sedangkan untuk D4 yang terendah 447. Untuk KS sendiri yang terendah juga 447. Ya mungkin untuk secara ranking nasional D3 mungkin lebih rendah. Untuk kuotanya juga lebih sedikit untuk D3. Untuk tahun ini aja kuota D3 itu cuma 100. Sedangkan untuk D4 ST itu 250 ya Kak Irsan. Iya, Bang. Ya. Nah, untuk KS sendiri itu 150. Mungkin itu. Tambahannya. Jadi kalau untuk SKD tahun ini itu di tahap pertama itu dia yang dipilih itu 5 kali kuota formasi. Kalau seingat Abang kalau yang tahun 2021 itu 3 kali kuota formasi kalau nggak salah. Itu aja sih. Oke, jadi gitu ya untuk yang namanya pengguna Zoom. Jadi untuk SKD minim itu ya tergantung formasi masing-masing ya. Tapi kayak kemarin juga yang dapat skor 400-an juga udah bisa lolos gitu untuk SKD, udah aman bisa masuk perankingan untuk masuk ke tahap selanjutnya. Tapi ya usahakan harus bisa mendapatkan nilai di atas 420 atau 430 lah minimnya. Terus dari tadi pengguna Zoom juga nanya untuk kuota tahun ini di Jatim ya. Kalau untuk kuota tahun ini belum diinfokan ya, karena nanti diinfokan saat kalian pembukaan, saat kalian mendaftar baru akan ada pengumumannya kuota tiap-tiap formasi gitu. Oke, untuk calon taruna lagi ingin bertanya tentang SKD 2021 sama 2022 beda jauh apa enggak? Enggak beda jauh. Kalau untuk 2021 sama 2022 itu enggak beda jauh. Yang berbeda jauh itu waktu tahun 2019 tuh baru beda jauh. Karena di atas tahun 2020 itu udah soal SKD udah tentang penalaran. Kisi-kisinya sama, cuma paling ya berbeda soal bentuk soal aja gitu. Kisi-kisi materinya sama aja kok. Kayak tentang nasionalisme, terus kayak wawasan kebangsaan, tentang bela negara, tentang Pancasila, undang-undang, kebinekaan, seperti itu ya calon taruni.
Oke, untuk Tia Wahyuni Pasaribu, izin bertanya, syarat TB dan BB ke STIS berapa ya? Untuk STIS itu nggak ada syarat tinggi badan sama berat badan kan? Kan Ramdan? Ya, Iya, nggak Bang. ada. Nggak ada, Bang. Nggak ada. Jadi bebas sih mau tinggi badannya berapapun. 1 senti aja lah, itu nggak ada sih, bisa. 1 senti. Orang nggak ada 31 cm, Mas. Jadi aman sih, nggak ada syarat badan berat badan, nggak ada. Nah, Aman. itu ya Tia Wahyuni, untuk Tia Wahyuni Pasaribu. Jadi di posat itu nggak seberat yang kedinasan lain gitu. Jadi nggak ada syarat tinggi badan, nggak ada syarat berat badan. Tes fisiknya pun juga nggak ada ya, cuma tes kesehatan doang gitu. Tes kesehatan dan tes ketemu juga ringan gitu, nggak seketat kedinasan yang lain gitu. Jadi ya abang juga ngomong apa ya, menurut pendapat abang juga posat itu kayak kedinasan yang paling gampang lolos gitu. Kalau kalian mau daftar posat itu kayak gampang aja, kalau kalian udah bisa SKD sama bisa matematika, udah peluang lolosnya tinggi gitu. Cuma paling nanti yang susah itu ya pas pendidikannya, karena full matematika semua mumet gitu. Yang terus si Bang Irul sama Bang Lana juga suka chat kabang gitu kayak, duh pelajarannya pusing susah gitu. Suka begadang, suka apa gitu kan, ngerjain tugas-tugasnya banyak gitu. Kayak masuknya gampang tapi untuk lulusnya susah gitu. Seperti itu ya Tia Wahyuni. Untuk Kria Pratiwi, ya, Kak, apakah STIS diharuskan gigi harus rapi? Sepertinya enggak sih, enggak ada persyaratan. Ya seperti yang tadi udah dijelaskan bahwa posasi itu kayak seleksi itu paling mudah gitu. Kalian yang penting lolos pendaftaran, terus lolos SKD sama lolos matematika, udah gitu. Skor kalian di SKD sama matematika tinggi, udah kemungkinan lolosnya besar gitu. Untuk persyaratan lainnya nggak ada. Saya kayak fisik nggak ada tes fisik. Untuk kesehatan yang penting kalian nggak buta warna, terus juga matanya nggak rabun di atas 6 dioptri dan masih aman-aman aja gitu. Jadi nggak harus perfeksionis lah, nggak kayak kedinasan kayak PDN, terus kayak Poltekim, kayak STSN itu nggak seketat itu sih. Gitu ya untuk Ria Pratiwi. Terus untuk calon tarun ini nanya lagi, Kak, sering persiapan buat belajar SKD? Waduh, gimana tuh? Kemudian, Ilsan, kalian atau persiapan SKD gimana tuh belajarnya tuh? Sharing-sharing coba. Sekarang dan duluan lah, bisa tuh. SKD itu yang penting kalian itu sering latihan aja. Saya itu dulu sering ikut tryout itu, tapi tryout yang gratis. Yang berbayar juga pernah sih. Tapi yang penting itu kalian sering-sering latihan aja. Itu nanti biar pas tes itu kita nggak kaget. Sama itu join grup Telegram itu yang masuk STIS itu biasanya itu ada info-info kayak soal-soal itu. Terus ada juga aku itu beli buku juga aku itu. Di buku itu kan buku persiapan masuk ke dinasan itu di situ komplit, ada SKD, ada ya yang buat untuk kedinasan lah, itu ada semua di situ. Yaitu saya itu dulu sering ngerjain itu di buku, selain ikut route online juga ngerjain juga yang di buku itu. Ya intinya itulah, yang penting kita sering latihan aja, itu insya Allah bisa lah, biar gak kaget jelas. Mungkin ada tambahan dari Kak Irsan. Kalau tambahan dari kakak ya, kalian harus bisa pandai-pandai lah milih kawan ya. Jadi kalau abang dulu itu kalau belajar itu abang bareng kawan sih. Jadi kalau misalnya nggak ada yang paham, nah itu bisa tanya sama kawan. Nah gitu aja sih. Nah, kalau bimbel dulu abang, bimbel itu cuma tahun 2021 aja. 2022-nya abang udah nggak bimbel lagi. Jadi abang ya belajar dari ya ikut-ikut record gratis maupun premium, terus belajar bareng sama kawan itu aja. Ya, jadi gitu ya untuk siapa? Untuk calon tarunnya ya. Jadi kayak ya ikut aja sering-sering latihan soal, belajar bareng sama teman, bikin aja kelompok belajar gitu. Ya dulu si Irsan juga bikin kelompok belajar ya. Bikin grup Iya grup bang. diskusi gitu kan untuk yang se-Sumatera. Iya bang. Dulu ngambil soalnya soal dari Ode Digital tuh. Oh, gratisan gitu. Jadi ya kalau untuk bimbel sih ya semua bimbel bagus gitu. Tergantung dari kaliannya aja gimana gitu kan.
mau bimbel gratis, mau bimbel berbayar, kalau misalnya kaliannya kurang semangat atau kurang memahami juga sama aja bohong gitu. Kalian mau bimbel semangat apapun, kalau kaliannya nggak serius juga susah juga gitu. Kayak si Iksan juga dulu sempat ikut bimbel yang free ya di Hore Digital ya dulu. Iya bang. Sempat bimbel yang free, terus juga tryout gratisannya dari Hore Digital juga gitu. Makanya bisa kenal sama abang karena gue kayak sering banget ikut bimbel kegiatan event roadnya bimbel Hore Digital sama grup belajar yang free-nya Hore Digital. Nah, jadi kenal sama abang, terus juga bisa lolos kedinasan gitu, seperti itu. Jadi kayak ya mau bimbel berbayar, mau bimbel gratis, tryout berbayar atau tryout gratis juga semua tergantung dari kita masing-masing juga gitu, sama tergantung tadi rezeki sama takdir gitu. Kalau emang kalian takdirnya diloloskan ke kedinasan ya pasti akan lolos gitu. Kalau kalian takdirnya nggak lolos ya susah juga gitu, seperti itu. Dan ingat ya harus tadi seperti yang dijelaskan sama Bang Ramdan, harus usaha sama doa ya. Usaha tanpa doa itu ya kalian sombong gitu namanya gitu. Terus kalau kalian doa tanpa usaha juga sama aja bohong gitu. Jadi harus seimbang antara usaha sama doa, seperti itu. Gitu ya calon taruni. Terus dari Pamela Ayu Gitayan nih, Kak, saya masih bimbang milih jurusan D4 Statistika atau Komputasi Statistika. Mohon pencerahannya Kak, terima kasih. Oke, mungkin untuk yang D4 dari Ilsan ya, yang jurusan D4 nih. Gimana tuh? Antara D4 Statistika sama Komputasi Statistika, gimana lebih enaknya mana nih? Ilsan. Jadi abang, kasih bang. Jadi abang sini mau ngasih pandangan aja ya tentang D4 Statistika sama KS. Jadi statistika itu matkulnya itu kalau tingkat satunya itu dia hampir sama matkul KS. Yang bedanya itu di tingkat 3. Jadi di tingkat 3 itu nanti ada pembagian jurusan ya. Jadi ST itu nanti dipecah menjadi statistika kependudukan sama statistika ekonomi kalau nggak salah. Terus kalau yang KS itu dipecah lagi di tingkat 3 nanti sistem informasi sama data scientist. Apa ya? Lupa bang. Tunggu ya. Apa Dan? Tahu Dan? Data scientist bener kan? Oh iya, Dan. Nah itu aja sih. Jadi kalau KS itu kalian harus kayak mana ya? Itu nanti tuh kebanyakan ngoding sih. Jadi abang tuh di semester 2 ini udah banyak ngoding abang. Kalau di statistika itu kayak masih ada ya statistika gitu ya. Tapi ada juga ngodingnya. Itu aja. Oke. Jadi gitu ya Pamela, untuk jurusan D4 Statistika sama Komstat itu kayak statistika emang full statistika aja gitu. Kalau untuk yang Komstat, yang komputasi statistika ada tambahan kayak pemrogramannya gitu. Karena namanya juga komputasi. Gitu. Jadi kamu harus bisa komputer, harus bisa ngoding, harus bisa pemrograman gitu. Dan nanti juga ada pelajaran data science gitu. Tuh. Ya kayak Abang Phil juga jurusan sistem informasi ya, jurusan komputer. Itu ada matkul statistika juga, dan juga bikin program tentang statistika itu pusing banget itu. Harus bisa banyak pemrograman. Terus juga mempelajari data science itu nggak semudah yang dibayangkan gitu. Karena ya harus pintar-pintar benalar lah gitu. Rumusnya juga banyak gitu. Ya, tambahan Gitu. bang. Jadi ya. Kenapa abang tuh milih KS? Jadi abang tuh sebelumnya itu kuliah di jurusan sistem informasi. Jadi abang udah kenal tuh kayak mana basic-basic tentang pemrograman. Jadi makanya abang milih KS. Jadi kalau kalian itu udah lebih mengarah ke pandai ngodingnya itu, jadi pandai ngoding kalian ya. Jadi abang sarankan kalian masuk KS aja sih. Kalau kalian bisa ngoding. Karena jurusan KS ini keren loh, Dek. Jadi kita tuh nggak hanya belajar statistiknya, kita juga belajar tentang pemrogramannya. Itu sih. Walaupun di jurusan yang lain juga belajar, tapi kita lebih mendalam gitu tentang pemrogramannya. Itu aja sih. Oke, jadi gitu ya Pamela, kalau misalnya kamu emang ada minat dan bakat di komputer, ya, bisa pemrograman ya, kamu start aja gitu.
komputer statistika, karena ada komputer juga statistik juga nggak terlalu rumit kayak yang di statistika murni gitu. Kalau yang statistika yang cuma di statistika kan dia emang full statistika, walaupun ada pemrograman tapi nggak sekompleks yang di komputasi statistika gitu. Jadi kalau kamu memilih kalau kamu nggak ada basic komputer ya pilih aja yang di statistika. Tapi kalau emang kamu punya kemampuan di bidang komputer ya kamu bisa pilih komputasi statistika seperti itu. Ya Pamela. Oke, dari Ria Pratiwi nanya lagi. Oh ya Kak, izin nanya lagi, anak SMK bisa nggak masuk STIS? Ya tadi seperti yang sudah dijelaskan di PPT, anak SMK bisa, tapi hanya 2 jurusan ya, jurusan teknik informatika sama satu lagi apa? Coba, San. Teknik komputer. Sebelumnya. Sama teknik komputer. Iya. Coba slide sebelumnya San. Slide yang tadi. Ya ini ya untuk persyaratannya, Ria, yang lulusan yang dari SMK bisa untuk yang teknik komputer sama teknik informatika itu bisa mendaftar ya. Selain dari 2 jurusan itu ya otomatis nggak bisa gitu. Itu ya Ria Pratiwi. Oke, dari dia lagi nanya, izin bertanya Kak, skor SKD 2023 berapa minimal ya? Sekarang kan 2023 nih, baru mau lah. Besok kan baru mau. Ya untuk skor minimal ya skor minimal itu ya kalau minimal itu ya untuk nilai rata-rata tiap subtes itu kayak TWK minimal 65. Terus TIU 80. Untuk TKP-nya 156 atau enggak 166. Gitu sih kalau misalnya kalian mau lolos SKD harus nilai harus lolos dari ambang batas minimal gitu. Ya untuk bisa lolos ke perankingannya harus dapat skor setinggi-tingginya. Usahakan kalian target dapat skor di atas 420. Tuh. Dengan catatan semua subtesnya lolos gitu, kayak skor SKD di atas 65, skor TWK di atas 65, skor TIU di atas 80 dan skor TKP di atas 156 gitu. Kalau misalnya kalian skornya tinggi nih 420 atau 430 tapi ternyata TKP-nya nggak lolos, ya kalian nggak bisa masuk ke tahap selanjutnya gitu. Ya, Tia Wahyuni. Ya dari Pamela lagi nanya, berarti di KS itu mirip sama teknik informasi atau sistem informasi? Iya, kurang lebih seperti itu. Cuma dia ya kayak teknik informasi sama sistem informasi lebih ke arah statistika lah. Kalau sistem informasi kan dia pemrograman secara umum gitu. Mesti kayak sistem, kalau kalian kuliah di jurusan sistem informasi kayak abang nih sekarang itu lulus itu kan jadi sistem analis. Jadi kayak sistem analis itu kayak kalian menganalisa atau menilai hasil dari sebuah program lah. Bisa kayak dari tingkat keamanannya, kesempurnaannya, terus kayak UI UX-nya kayak gitu. Kalau teknik informasi lebih kayak teknik informasi teknik informatika lah, lebih kayak ke pemrogramannya gitu, kayak kalian bikin aplikasi tentang semuanya harus bisa lah gitu, harus bisa bikin kayak aplikasi game atau aplikasi yang lagi dibutuhkan seperti itu. Jadi apa Mela, jadi kalau KS itu ya mirip kayak SI sama TI, cuma bedanya kalau komputasi statistika ya kalian cuma pemrogramannya untuk membuat tentang data science doang, sama tentang bikin aplikasi untuk kayak pencatatan penduduk itu, kayak misalnya data KTP gitu kan, ya sama untuk pemilu kan ada tuh pemilu kan pasti dicatat kan gitu. Kayak misalnya ada pemilu kan kayak istilah apa sih sensus ya Ilsan Ramdan, istilah sensus bukan sih, sensus penduduk gitu. Iya. Nah itu kan kayak nanti kalian kalau jadi kerja di BPS kan kalian yang ngurusin masalah sensus penduduk gitu. Nah, paling kayak untuk komputasi statistika kayak bikin aplikasi tentang sensus atau kayak sebagai operatornya lah. Seperti itu gitu ya Pamela. Ya tadi ada lagi pertanyaan dari pengguna Zoom. Pekerjaannya lulusan STIS apa saja sih? Ya yang utama sih otomatis kalau lulus dari STIS kalian masuknya ke BPS ya, itu yang udah jelas karena STIS itu di bawah naungan BPS ya, Badan Pusat Statistika. Cuma kemarin si Wilson pernah bilang ke abang selain dari BPS bisa kerja di tempat lain gitu, kayak misalnya di Kementerian Dalam Negeri gitu kan, di bagian kayak catatan sipil gitu, atau dia di bagian catatan sipil, atau enggak kayak tadi di si Ramdan bilang di kecamatan gitu. Ya, koordinator statistik kecamatan.
Gitu. Jadi kalian lulus dari STIS itu nggak mesti kerja di BPS, bisa dari bisa di instansi lain ya yang menyangkut dengan statistika lah, seperti misalnya kayak di dalam Kementerian Dalam Negeri, misalnya di kecamatan atau di kabupaten seperti sebagai pencatatan sipil untuk yang pencatatan penduduk gitu, pembuat data penduduk gitu. Sama untuk paling ya utama sih di BPS sendiri ya. Bisa juga di KPU ya, nanti kalian bisa daftar di KPU, di Komisi Pemilihan Umum, untuk masalah pemilu ya kan, hitung cepat gitulah, penghitungan suara itu juga anak STIS juga dibutuhkan itu gitu ya untuk pengguna Zoom. Oh ya, dari Aulia Nurasifa mau nanya lagi Kak, skor aman MTK-nya berapa ya Kak? Soalnya pernah lihat di formasi Sulawesi Barat kalau skor 65 bisa lulus, tapi di formasi lain skor 65 nggak lulus. Tuh gimana tuh yang Hamdan, Irsan, skor matematika? Ya, seperti yang saya bilang tadi kan, jadi baik SKD maupun nilai matematika itu tergantung formasi. Jika formasinya ketat, otomatis nilainya itu harus tinggi, nilai minimal itu harus tinggi. Sedangkan untuk formasi-formasi yang kotanya banyak dan daftarnya sedikit, seperti di daerah-daerah Indonesia Timur itulah, itu mungkin untuk nilai-nilai rendah itu bisa masuk. Sedangkan untuk daerah-daerah yang ketat seperti Jawa itu ya otomatis harus tinggi nilainya. Terus ada juga itu, jadi seumpama itu nilai matematika kalian bagus, tapi psikotes kalian nggak lulus, itu kalian juga nggak lulus. Soalnya ada itu yang satu formasi sama saya itu nilai matematikanya itu 180. Jadi cuma salah berapa itu kalau 180? Kak Irsan salah berapa kalau 180? 4. Salah 4. Salah 4. Nah, jadi cuma salah 4 doang dari soalnya berapa ya? 40 ya kalau nggak salah. Iya, 40 soal. 40 soal. Jadi dia nilai matematikanya itu tertinggi di formasi saya, tapi psikotesnya dia nggak lulus, jadi otomatis juga nggak lulus. Jadi yang pertimbangan itu selain selain nilai matematika, psikotes itu juga perlu. Ya intinya itu tadi, semakin ketat persaingan formasi di suatu formasi itu, maka semakin tinggi pula nilainya. Mungkin itu aja. Oke, jadi gitu ya Aulia Nasifa. Jadi setiap formasi itu kayak skor minimalnya tuh beda-beda ya. Kalau misalnya formasi tersebut kuotanya banyak dan peminat sedikit, otomatis kalian dapat skor rendah pun kemungkinan lolosnya tinggi gitu. Tapi kalau misalnya peminat di formasi tersebut banyak, kalian dapat skornya kalau misalnya kalian ngambil formasi yang peminatnya banyak dan kuotanya sedikit, itu kalian skor setinggi apapun juga peluang lulusnya kecil gitu. Jadi ya kalian harus pintar-pintar pilih formasi gitu. Cari formasi yang kuotanya banyak dan peminat sedikit gitu, agar peluang kalian lolosnya juga tinggi. Seperti Aulia. Terus dari Pamela, izin tanya lagi Kak, soal tes MTK tahun kemarin apa betul nggak ada sistem minusnya lagi ya? Bagaimana tuh Irsan, Ramdan? Untuk scoringnya? Iya, jadi tahun 2023 ini skor matematikanya itu nggak ada, kalau salah itu nggak ada minus. Jadi kalian bebas nembak soal yang kalian nggak tahu. Jadi kalau misalnya nggak ada salah itu kan wajib ngisi semua pertanyaan yang ada di soal. Jangan dikosongi, sayang. Oke, jadi gitu ya Pamela. Untuk tahun kemarin itu kalau jawab benar dapat poin 5, kalau salah atau nggak jawab itu nggak dapat poin ya. Jadi nggak ada nilai minus. Nah, karena nggak ada nilai minus ini, daripada kosong dan kalian isi gitu. Ya isi aja kayak tebak-tebakan lah, berdoa gitu kan. Ya, tapi itu semoga apa yang kalian jawab itu bisa benar gitu kan, untung-untungan itu. Jadi daripada kosong dan kalian isi asal aja gitu, siapa tahu kan benar gitu. Kalau salah kan nggak masalah, nggak ada nilai minus gitu. Kalau benar kan kalian untung gitu. Jadi ya jangan sampai ada nilai kosong ya. Apa maksudnya jangan sampai ada soal yang kosong yang nggak dijawab gitu. Isi semua gitu. Bisa nggak bisa dijawab aja gitu. Karena siapa tahu itu sebagai nilai plus kalian gitu, ada kalian dapat keberuntungan
jawaban yang kalian pilih secara asal itu benar gitu. Jadi gitu ya Pamela. Oke, dari Aulia lagi bertanya, psikotesnya susah nggak Kak? Gimana Irsan, Ramdan, psikotesnya? Monggo Kak Irsan dulu. Kalau psikotes itu hampir sama di buku-buku psikotes maupun di e-book yang ada di searching, hampir sama sih Kak. Nggak malah susah amat. Jadi kalau misalnya kepribadian kalian itu bagus, insya Allah bisa sih jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau saran abang ya, kalau misalnya kalian menjawab psikotes itu kalian harus konsisten ya. Itu aja sih, harus di bidang kepribadian maksudnya Bang. Kalian tuh harus konsisten. Kalian jangan pelin-pelan. Itu aja. Oke, jadi gitu ya Aulia. Jadi psikotes itu nggak beda jauh lah kayak psikotes lainnya. Nggak susah-susah banget dan tapi nggak mudah juga gitu. Intinya jangan pelin-pelan, tetap konsisten sama jawaban kalian dari awal sampai akhir gitu. Tuh. Oke, sampai sini ya sama-sama Aulia. Sampai sini ingin tanyakan lagi. Untuk di kolom chat semua pertanyaan sudah dijawab semua. Adakah yang masih ingin tanyakan lagi mengenai tes seleksinya, mengenai pendidikannya gitu, mengenai persiapannya sebelum ditutup? Ayo tanya, nanti kalian nyesal. Soalnya kan pendaftaran ntar lagi kan. Ya, oh ya untuk pendaftaran itu seperti yang tadi itu urutannya itu kalau untuk yang kedinasan ya atau untuk yang lulusan SMA otomatis yang pertama kali itu SNMPTN ya kan. Kalau sekarang istilahnya udah bukan SNMPTN lagi ya, tapi SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi ya. SNBP kan ada pengumuman, terus nanti habis SNBP baru SNBT. Dulu kan istilahnya SBMPTN ya, UTBK SBMPTN. Kalau sekarang namanya SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Nah untuk SNBT sendiri kan infonya pendaftaran April, tesnya di Mei ya, atau April udah tes gitu. Untuk gelombang 1 gelombang 2, jadi di Mei udah tes itu. Jadi urutannya itu kalau dulu SNMPTN, SBMPTN, terus baru Sekdin, Mandiri, ujian mandiri, baru nanti terakhir CPNS itu untuk lulusan SMA gitu. Jadi dulu itu kalau tahun 2019 sampai tahun 2020 CPNS itu paling akhir gitu. Jadi kalau yang untuk lulusan SMA atau yang SMK sederajat itu enak tuh. Jadi yang pertama diapalin aja. Pertama SNPTN dulu, seleksi SNPTN, baru yang kedua. Kalau misalnya nggak lulus SNPTN, kalian bisa daftar SBMPTN, gitu kan. Nah, SBMPTN setelah SNPTN pasti. Terus kalau SBMPTN nggak lolos, kalian bisa daftar ke kedinasan gitu. Karena kedinasan mesti tesnya setelah SBMPTN. Nanti kalau misalnya kalian nggak lolos kedinasan, bisa juga daftar mandiri, gitu. Karena ujian mandiri itu setelah kedinasan. Nah, kalau kalian mandiri nggak lolos juga, kalian bisa daftar CPNS. Kalau itu dulu urutannya atau zaman abang itu. Dari tahun 2017 sampai tahun 2020 itu urutannya seperti itu. Kalau sekarang sih nggak beda jauh, paling cuma berubahnya di CPNS doang ya. Kalau sekarang sama paling namanya berbeda, urutannya SNBP dulu, setelah SNBP baru SNBT, terus baru kedinasan, terus baru terakhir mandiri. Kalau untuk CPNS masih belum jelas ya sekarang. Itu masih agak belum jelas mau dibukanya kapan. Tapi intinya tes SKD CPNS sama tes SKD Sekdin itu nggak berbarengan, mesti berbeda waktu. Tuh. Seperti itu ya. Oke, lagi dari Tia Wahyuni Pasaribu tanya, Pak boleh spill contoh soal tes matematikanya nggak? Tuh, Wilson, Ramdan, spill tes matematikanya tuh. Mungkin kisi-kisi atau materi apa aja yang keluar gitu. Materinya. Untuk contoh soalnya itu ya seperti limit itu pasti keluar itu kalau limit. Kalian pasti tahu lah limit. Materi kelas berapa itu? Kelas 10 kalau nggak salah ya. Kelas 11. Kelas 11. Oh iya. Saya kelas 11 saya online. Jadi yang jelas materi dari kelas 10 sampai kelas 12 itu keluar semua. Seperti logaritma itu juga keluar. Terus statistik itu di kelas 12 akhir ya kalau nggak salah. Jadi kuartil itu ya. Min median modus. Nah, min median modus itu sepertinya kalau nggak salah keluar. Kairisan keluar nggak kayaknya? Lupa saya. Keluar. Nah, itu keluar. Terus Terus min median modusnya nggak semudah itu ya. Apa ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 gitu kan. Tepi bawah, tepi atas.
Terus peluang juga keluar. Kayaknya keluar juga peluang. Terus sistem ketidaksamaan itu juga ada. Tadi apa logaritma sudah, ketidaksamaan juga ada. Terus grafik-grafik itu pasti keluar. Ini ada tambahan dari Kak Irsan. Mungkin dari tambahan dari Bang, yang mungkin ini ya, kalau Abang tuh yang paling banyak keluar ya, yang paling banyak keluar itu soal-soal tentang statistik. Itu kalau nggak salah Bang dapat lebih dari 2 soal Bang dapat. Terus kalau kalian punya buku-buku dari apa kumpulan soal-soal statistik, kumpulan mulai dari tahun 2015 itu, kalau kalian pelajari itu dari 2015 sampai tahun seterusnya itu, insya Allah kalian bisa sih menjawab. Soalnya Bang belajar matematika itu dari situ. Dan yang keluar itu sekitar 60% sih untuk soalnya itu. Jadi saran Abang, kalian belajar aja lah. Yang pastinya ada deh kan kalian ini yang dapat ebook soal-soal STIS 2015. Itu kalau kalian dapat itu beruntung banget sih menurut Abang. Soalnya Abang itu juga waktu itu Abang mintanya ngemis-ngemis ya Bang, ngemis-ngemis mintanya, dan ternyata itu worth it banget gitu. Nah, itu aja sih. Oke, jadi gitu ya Ti Wahyuni, untuk soalnya ya paling banyak kemungkinan ya limit sama tentang statistika ya. Kalau yang lainnya mungkin cuma beberapa soal juga gitu. Paling kayak tentang peluang, terus tentang sistem kebijaksanaan tuh paling hanya beberapa doang gitu ya. Ya kalian pelajari aja ya apa ya soal-soal tahun sebelumnya nggak beda jauh ya. Jadi soal matematika STIS tahun-tahun sebelumnya itu nggak beda jauh sama tahun-tahun selanjutnya gitu. Gitu ya Irsan, Ramdan. Iya Bang, itu hampir mirip lah Bang. Soal-soal sebelumnya itu 60% lah kalau menurutku Bang. Hampir lah. Ya, 60% lah. Oke, gitu ya Tia. Jadi pelajaran aja soal-soal matematika STIS yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Kemungkinan ya 60% akan muncul. Oke, dari calon-calon ini nanya lagi. Kak, soal TKP di 2022 tentang apa ya kakak dapat? Kalau aku kebanyakan tentang kegiatan di kampus. Sama enggak? Itu gimana tuh? Irsan, Ramdan? Jadi untuk soal TKP itu kita itu lebih ke itu kegiatan pada saat kita jadi PNS, jadi pada saat kita kerja di BPS. Jadi mungkin agak beda ya. Kebanyakan itu kalau saya ingat itu. Jadi pas kita kerja itu seperti apa itu loh. Kalau tanyanya itu ada yang ulang juga, jadi kita harus konsisten. Pilih ya yang paling baik lah. Jangan terlalu jujur, pilih yang paling baik. Sikap kita yang paling baik itu gimana? Udah itu aja. Itu lebih ke dunia kerjanya, bukan kehidupan di kampus. Ini ada tambahan dari Kak Irsan. Kalau tambahan mungkin nggak ada ya. Karena ada, ya sih. Pokoknya kalian harus sikap yang baik, walaupun itu munafik ya. Nah, itu aja sih. Oke, jadi gitu ya untuk kantor ini. Ya, apa ya, bukan beda jauh ya. Karena ya tentang kegiatan apa ya, maksudnya kayak langsung gitu kan setiap sekdin atau CPNS itu beda-beda ya. Kalau untuk sekdin sama CPNS itu mungkin ada perbedaan. Antar sekdin juga ada perbedaan gitu. Tapi kan TKP-nya apa ya intinya itu kayak kita terhadap masyarakat, juga kita diposisikan sebagai pimpinan atau kayak sebagai bawahan gitu kan. Terus juga atau enggak pengabdian kita terhadap negara gitu. Seperti itu. Jadi ya yang Abang bilang di awal gitu, kayak tes SKD itu kisi-kisinya sama, cuma beda bentuk soal aja gitu. Misalnya kayak tentang apa ya, misalnya kalau di TWK tentang Pancasila gitu kan, ya Pancasila kan dia dapat sila ke-1, ada yang dapat sila ke-2 gitu, ada yang dapat sila ke-3. Setiap tempat itu kan beda-beda. Kayak kamu sama temen di sebelah kamu aja kalau tes, misalnya kamu dapat sila ke-5, temennya di sebelah kamu itu dapat silanya mungkin sila ke-3 atau sila ke-4 gitu. Itu. Misal juga ya ada juga yang misalnya kalau kamu dapat bela negara sama nasionalisme.
sebelah kamu bisa jadi dapatnya kebinekaan gitu, tentang bineka sama tentang wawasan kebangsaan atau wawasan Nusantara gitu, atau tentang UUD gitu. Kayak gitu. Jadi kisi-kisinya ya itu aja, tapi ya bentuk soalnya sama yang muncul itu ya beda-beda gitu. Karena BKN itu setiap tahun itu menyiapkan ribuan paket gitu. Ribuan paket untuk ya tes Sekdin sama tes CPNS itu. Jadi peluang kamu sama persis ya sama teman kamu itu kecil banget kalau dapet gitu. Jadi kayak yang dapat apa ya, misalnya kamu dapat paket C nih ya kan. Jadi kamu anggap aja kayak ada ribuan paket yang belanja paket A, B, C gitu ya. Misalnya kamu dapat paket C. Ya dari ratusan ribu peserta yang tes SKD baik Sekdin mau CPNS yang sama dapat paket C sama kayak kamu ya 1 banding ribuan gitu. Jadi ya soalnya mesti akan berbeda gitu. Untuk soalnya beda jauh, tapi untuk materi sama kisi-kisinya sama untuk poin utamanya itu ya sama aja gitu. Seperti calon taruni gitu. Oke, udah terjawab semua di room chat. Apakah mungkin ada yang ditanyakan lagi dari para peserta? Kalau malu untuk open mic nggak apa-apa di room chat aja. Oke, kemudian udah semua ya, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, mungkin juga waktunya udah malam ya, udah jam 9:30 juga untuk yang di wilayah barat, waktu Indonesia bagian barat. Mungkin untuk yang di timur sama di bagian tengah udah jam 10:30 sama 11:30 ya. Jadi karena udah malam, mungkin segini aja untuk pada webinar sesi saat ini ya untuk bersama Pak Sarsid. Mungkin kalau ada yang ingin tanyakan bisa mungkin di lain waktu ya. Kemudian kita mau ngadain webinar lagi kapan nih San? Ramadan. Mengikut KSN saja saya. Oke. Atau mungkin nanti pas liburan ya, atau pas lebaran lah, habis lebaran lah, kan libur panjang tuh. Mungkin kita nanti pendek liburannya Kak. Apa? Habis lebaran cuma seminggu. Oh, gitu. Ya nanti mungkin enggak gabung sama kedinasan lain ya gitu. Kayak dari Harja udah ngadain sama Poltekim udah, Poltekim, terus IPDN udah, STIS udah, STAN udah, Poltek SSN udah. Mungkin nanti dari kedinasan lain ya, mungkin dari STM lagi atau apa gitu. Oke, mungkin sampai sini aja untuk sesi tanya jawab. Kakak tutup. Akhiri, semoga apa yang kalian tanyakan, apa yang kalian ingin tahu dapat dimengerti dengan jelas ya semuanya setelah dijawab oleh Abang, oleh Bang Ramdan sama Bang Irsan gitu. Semoga yang kalian tanyakan jawabannya dapat memuaskan ya. Baik, Kakak Abang kembalikan lagi ke Kak Novia selaku MC. Oke, terima kasih kepada para narasumber dan kepada teman-teman yang udah tanya, mumpung sebagai ada kesempatan. Alhamdulillah sekarang waktunya sudah habis ya. Nah, untuk penjelasan SKD-nya sudah ya, Bang? Sudah. Baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan, kalau misalnya persiapan awal adalah persiapan dari SKD. SKD itu setiap orang memiliki gaya belajarnya sendiri-sendiri. Jadi, teman jika ingin mendaftar kemanapun, itu harus mencari dulu apa yang jadi persyaratan menjadi tes, apa yang harus dipersiapkan lebih awal agar kita bisa mencuri start dan bisa juga terus didorong dengan cara apa? Kalau tadi kata-kata dengan cara berlatih, dengan cara terbiasa mengerjakan tryout, karena tryout itu salah satu simulasi ujian, jadi bisa memanajemen waktu dengan baik. Kemudian kalau misalnya teman-teman belajar sendiri itu cukup bisa memahami, nah itu bisa juga. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh bimbingan, harus dari mana kita belajar, dari dasar sampai akhirnya kita memahami apa isinya, jadi banyak bimbel-bimbel yang tersedia. Termasuk bimbel Hore Digital juga menyediakan dari kumpulan-kumpulan soal dari yang gratis hingga yang berbayar. Gitu. Jadi teman-teman bisa memilih
mumpung masih ada beberapa bulan lagi untuk persiapan pendaftaran ke Sekdin ya. Jadi teman-teman harus dipersiapkan dari sekarang. Dan jangan lupa juga selain usaha adalah yaitu dirinya adalah dengan doa. Doa yang paling utama adalah doa dari orang tua kita. Jadi teman-teman jangan lupa doa dari orang tua dan berdoa kepada Allah semoga dikasih kelulusan dan hasil yang terbaik. Oke, mungkin saya sebagai moderator pada malam hari ini saya minta maaf dengan teman-teman jika ada kesalahan yang disengaja maupun disengaja. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Novia. Ya, sama-sama. Kita tutup ya teman-teman.